Pemirsa Intens Investigasi, nama Insanul Fahmi makin menjadi sorotan. Setelah dirinya dilaporkan ke pihak berwajib oleh 2 orang perempuan yang memiliki peran penting dalam hidupnya, yaitu sang istri, Wardatina Mawa dan Inara Rusli, kini pengusaha berusia 25 tahun itu mengejutkan dengan menulisaken sebut kata maaf di akun media sosialnya. Tak hanya itu, ia juga mengunggah sebuah foto Ka'bah dengan menuliskan caption tentang air mata. Lantas apa maksud Insanul Fahmi atas pernyataannya tersebut? Benarkah kata maaf itu menunjukkan rasa bersalahnya dan sekaligus mengakui dirinya yang tak sempurna? Benarkah Insanul Fahmi akan fokus untuk menyelesaikan masalah drama rumah tangganya secara baik-baik dengan mengikuti segala prosedur hukum yang berlaku? Benarkah juga Insanul Fahmi berharap air mata yang sudah tercurah saat ini akan berganti dengan ketentraman dan kehilangan akan diganti dengan kebaikan yang jauh lebih baik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, drama rumah tangganya ramai di media sosial. Kini Insanul Fahmi muncul memposting sebuah unggahan di sosial medianya. Dalam unggahan di sosial medianya, Insanul menuliskan, "Mohon maaf apabila fakir ilmu ini masih banyak kekurangannya." Postingan tersebut ia unggah belum lama ini usai ia dilaporkan ke pihak berwajib oleh 2 orang perempuan, Wardatina Mawa sang istri dan Inara Rusli yang diakui Insanul Fahmi. Kata fakir ilmu itu seolah menunjukkan bahwa Insanul Fahmi tidak merasa sempurna dan mengakui bahwa dirinya mungkin masih memiliki banyak kekurangan, baik sebagai suami maupun sebagai pribadi. Bagi sebagian orang, unggahan ini juga bisa dianggap sebagai bentuk permohonan maaf atas kejadian-kejadian yang terjadi dalam rumah tangganya yang belakangan ini jadi konsumsi publik. Selain itu, Insanul Fahmi juga mengucapkan terima kasihnya buat orang-orang yang masih mau memberikannya support dan nasihat. Dan selanjutnya, ia akan fokus untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya secara baik-baik dan tertutup dengan mengikuti segala prosedur hukum yang berlaku. Tak hanya itu, Insanul Fahmi juga mengunggah sebuah foto Ka'bah dengan menuliskan caption tentang air mata berikut ini. "Semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan ketenangan kepada semua yang sedang diuji. Semoga setiap air mata diganti dengan ketentraman, setiap kesulitan diberi jalan keluarnya, dan setiap kehilangan diganti dengan kebaikan yang jauh lebih baik." Jika Insanul Fahmi sudah ungkap permintaan maafnya meski lewat media sosialnya, namun sebelumnya Wardatina Mawa menyebut bahwa belum ada permintaan maaf sepatah kata pun dari sang suami dan Inara Rusli. Hal ini ia utarakan saat melaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan Inara Rusli dan Insanul Fahmi telah melakukan perzinaan dan perselingkuhan. Dan sebenarnya sebagai istri yang sudah tersakiti, ia berharap agar Inara Rusli dan Insanul Fahmi mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepadanya dengan hati yang tulus. Dan khusus kepada Inara Rusli, ia menunggu itikat baiknya karena bagi Wardatina Mawa, Inara tetap diduga sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya yang secara tidak langsung telah merusak pernikahannya dengan Insanul Fahmi. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Saya ingin ada itikat baik dari beliau
karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan kami. Dalam kesempatan yang sama, Wardati Mamawa juga menyebut dirinya ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Insanul Fahmi setelah proses hukumnya berjalan. Sedangkan terkait dirinya diduga dilaporkan Inara Rusli ke polisi atas dugaan ilegal akses, maka Wardati Mamawa mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut. Pasalnya, hingga saat ini ia belum menerima panggilan apapun dari kepolisian. Sementara nama Virgon yang ikut terseret dalam kasus ini karena dituding sebagai pihak yang memberikan rekaman CCTV untuk dijadikan barang bukti, Wardati Mamawa pun enggan memperpanjang spekulasi. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan ranahnya dan ia pun meminta maaf. Kalau untuk itu, mohon maaf, saya udah memutuskan untuk selesai. Ya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Belum ada panggilan sih ke saya. Kita kalau dari kami memang belum tahu ya, dan belum menerima panggilan atau laporan apapun. Belum ada. Hingga saat ini mungkin kami belum bisa memberikan keterangan apapun terkait dengan laporan illegal access tersebut. Jujur saya juga merasa tertipu, tapi ya gimana, itu bukan ranahnya saya ya, bukan ranah saya. Yang penting juga saya hanya meminta keadilan aja. Memberikan video itu kepada saya tidak mengetahui hal tersebut, itu bukan ranahnya saya, mohon maaf. Di tengah penantian, Wardati Mamawa yang menunggu itikat baik dari Inara Rusli untuk meminta maaf kepadanya. Lantas seperti apa reaksi keluarga Inara Rusli atas tuduhan dirinya yang diduga sudah melakukan perzinahan dengan Insanul Fahmi? Benarkah diungkap Ozi Syahputra yang merupakan teman dari ibunya Inara Rusli menyebut kalau sang ibu tak terima anaknya disebut berzina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Tuduhan perselingkuhan yang berembus kencang membuat nama Inara Rusli ikut tercemar, hingga membuat mantan istri Virgon itu jadi banyak dikritik dan dihujat. Menanggapi hal yang terjadi pada anaknya itu, sang ibunda, Mercy Lubis tentunya tak terima atas apa yang sedang mendera sang anak. Melalui sahabat dekatnya, aktor senior Ozi Syahputra, sang ibu ungkap hal tersebut. Selain itu, Ozi juga menyampaikan jika ibunda Inara sebenarnya mempertanyakan letak kesalahan putrinya tersebut. Pasalnya, sang ibu menilai bahwa Inara Rusli dan Insanul Fahmi sudah berada dalam ikatan pernikahan, sehingga tidak pantas jika disebut melakukan perzinaan. Dia juga bilang gini, maksudnya anakku tuh salahnya di mana, kan dia menikah gitu, maksudnya menikahnya dalam itu agama kan sah gitu. Jadi kalau dibilang berzina, zina mananya gitu ya kan. Cuman ya tadi itu kenapa saya suka bilang kan, makanya kalau misalnya kawin itu, kenapa kawin itu harus disiarkan? Karena untuk menghindar dari fitnah. Pasti ada pertemuan itu dong? Ya pasti dong, pasti. Aku cuman nggak nanya, nggak nanya kalau ketika menikah itu mamanya datang apa enggak, aku nggak nanya. Dia agak sengit juga kalau dibilang anaknya itu berzina gitu. Dia nggak terimanya tuh. Nggak terimanya. Padahal ada nikah dan persetujuan. Iya, dan kalau menikah itu kan ada saksi. Ya kan, diketahui ada berapa saksi kan gitu. Walaupun tidak diakui negara kan gitu. Jadi ya anakku nggak salah, itu maksudnya dia tetap menginginkan anak. Ozi sendiri juga menyampaikan pandangannya atas kasus Inara Rusli dengan rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardati Mamawa. Menurutnya, Wardati Mamawa dan Inara Rusli adalah korban, sehingga seandainya Inara Rusli minta maaf ke istri Insanul Fahmi pun percuma, karena mereka sama-sama korban. Hanya disayangkan, Inara Rusli langsung percaya terhadap Insanul Fahmi tanpa adanya cek dan recheck terlebih dahulu. Sehingga ditegaskan Ozi,
Yang salah sampai terjadi drama rumah tangga ini adalah Insanul Fahmi, pria yang suka main kucing-kucingan dan tidak jujur. Kalau minta maaf ke istrinya mungkin, kan dia juga korban, ya kan? Yang dia juga tahu kalau dia tuh, ini mohon maaf ya sebelumnya, para netizen mohon maaf, jangan dibully. Ini menurut opini itu ya. Karena pertama dia kan nggak tahu, maksudnya karena si laki-laki ini bilang kalau dia udah cerai, ya kan? Nah, kedua, dia mau minta maaf karena dia juga korban, gitu loh. Jadi mau minta maaf sama siapa, gitu, ya kan? Kecuali kalau misalnya ini lagi ada rumah tangga baik-baik, terus dia ngerebut, nah itu boleh dia minta maaf. Ini kan si laki-lakinya kan udah ngaku kalau dia tuh cerai, gitu ya kan? Nah, salahnya Inara tuh ya dia kenapa ngacak ini? Untuk istri pertamanya sendiri pun juga nggak salah, dia korban juga ya. Ya sebenarnya sih yang salah dia lakinya udah. Oh gitu. itu, yang disesalkan dari Mas Ojo tadi. Iya, maksudnya kok cari kesempatan banget sih, maksudnya masalahnya tuh lu clearin dulu, lu jantan dong laki gitu, ya kan? Maksudnya ya sebagai kepala rumah tangga lu mesti gentle gitu, jangan apa ya, jangan main kucing-kucingan gitu loh, lu nggak cengli banget jadi laki. Harusnya gitu terbuka waktu awal. Terbuka gitu loh. Sekarang dia nangis, buat apa lu nangis orang lu sendiri yang sini yang bikin masalah kan gitu. Selanjutnya, meski mengakui sudah menikah siri, namun menurut Hotman Paris Hutapea, Inara Rusli dan Insanul Fahmi belum tentu bebas dari tuduhan perzinaan. Lantas apakah yang menjadi penyebabnya? Benarkah karena pernikahan siri tidak punya kekuatan hukum yang kuat karena tak diakui negara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Permasalahan yang tengah berkembang panas antara Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa pun mendapat tanggapan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dan kasus ini cukup mencuri perhatian publik karena melibatkan isu pernikahan siri, dugaan penipuan, serta pelaporan hukum yang semakin memanas. Hotman Paris pun seperti biasa memberikan pandangan yang cukup tajam dan penuh analisis. Menurutnya, masalah pernikahan siri yang terjadi antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli bukan berarti mereka bisa terlepas dari tuduhan dugaan perzinaan karena pernikahan siri yang tidak diakui negara. Ditegaskannya, pernikahan siri yang umumnya dilakukan tanpa tercatat secara resmi di negara atau di hadapan pejabat berwenang, tidak diakui oleh hukum di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, jika hubungan tersebut dianggap ilegal dari sisi hukum negara, maka hubungan tersebut bisa masuk dalam kategori perzinaan. Terkait Inara Rusli sebut bahwa dirinya tidak mengetahui status pernikahan Insanul Fahmi, baginya tidak mempunyai alasan yang kuat. Karena baginya, hal yang tak masuk akal jika Inara Rusli tidak mengetahui identitas Insanul Fahmi sebelum mereka memutuskan buat menikah siri. Selain itu, Hotman Paris Hutapea juga menanggapi terkait Inara Rusli yang melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Insanul Fahmi. Menurutnya, jika Inara Rusli belum menikah secara hukum negara, maka jika nanti terbukti Insanul Fahmi menipunya dan sudah berumah tangga, maka hukum yang akan dikenakan adalah tindak pidana perzinaan. Saya kira Mama bisa penjarain Inara nggak sih Bang? Bang terkait perselingkuhan ini Bang? Pertama, apakah sudah cukup bukti untuk perzinahan itu dulu? Sudah cukup bukti nggak untuk perzinahan? Ya, kalau sudah cukup bukti, ya tentu bisa dipidanakan. Nah, tentu untuk mengetahui sudah cukup bukti, perlu dilihat yang jelas kawin siri bukanlah jadi alasan bahwa seseorang bebas dari perzinahan. Karena
suatu hubungan intim yang sah di mata hukum harus menikah secara hukum negara. Ya, kalau hanya sebatas kawin siri itu belum dianggap sebagai pernikahan yang sah. Pertanyaan berikutnya adalah dalam suatu, ini secara umum ya, dalam suatu tindak pidana perzinahan tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak tahu dia nikah, aku tidak tahu pasangan saya itu sudah punya istri. Ya, itu suatu alasan yang berat untuk dipakai untuk membebaskan diri. Nanti semua orang mengatakan begitu, aku nggak tahu dia punya suami gitu loh. Ya, jadi kurang beralasan mengatakan saya tidak tahu dia punya istri. Ya, masa nggak tahu identitas laki? Masa nggak tahu identitas lakinya sudah, sedangkan mereka sudah menempuh kenikmatan dunia gitu loh. Mereka itu kan belum nikah secara hukum negara. Ya, mereka belum nikah secara hukum negara. Mau ditebuk, mau si cowok berbohong atau tidak pun, yang jelas itu belum nikah secara hukum negara. Ya, artinya bahwa kalau benar bisa dibuktikan bahwa si cowok itu udah punya istri, ya, dan ternyata dia masih berhubungan intim dengan suami orang, ya itu termasuk tindak pidana perzinahan. Itu aja kuncinya, kalau dia ada bukti, ya, kalau ada bukti. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.